Jadi buat saya, dalam sudut pandang saya, buat Indonesia siapapun lawan harus siap. Mau Thailand, mau Malaysia. Kalau harus memilih versi saya, sudut pandang saya, menurut saya Indonesia mendingan lawan Malaysia. Apa tradisi sejarah, lalu secara psikologis Indonesia biasanya lebih termotivasi lawan Malaysia. Lalu gaya permainan pun tampaknya Indonesia lebih, dalam tanda kutip, lebih nyaman lawan Malaysia. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Tentu kita akan bahas review timnas Indonesia di SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam. Nah, saya akan review perjalanan Indonesia bisa sampai ke semifinal. Artinya satu misi sudah tuntas, lolos ke semifinal setelah sebelumnya di pertandingan awal kalah 0-3 dari Vietnam. Nah, catatan pertama tentang timnas Indonesia yang sudah menuntaskan satu misinya lolos ke semifinal adalah, buat saya ada sebuah catatan menarik tentang konfigurasi gol atau konfigurasi skor yang tercipta. Jadi pertandingan pertama lawan Vietnam, Indonesia kebobolan 3 gol dan Indonesia mengakhiri pertandingan penyisihan grup dengan memasukkan 3 gol juga. 3-1 atas Myanmar skor akhirnya. Skor pertandingan pertama kalah 0-3 ditutup dengan kemenangan 3 gol juga atas Myanmar. Lalu di pertandingan tengah-tengahnya baik dengan Timor Leste maupun Filipina, Indonesia mencetak 4 gol dengan skor 4-1 dan skor 4-0 atas Filipina. Itu catatan menarik, buat saya unik saja gitu. Angkanya 3 dan 4 golnya gitu loh. Jadi itu sebuah catatan pertama tentang konfigurasi skor. Yang kedua adalah bahwa misi Indonesia ke semifinal ternyata juga ada tren bahwa Indonesia bisa unggul lebih dahulu. Jadi kalau Indonesia bisa mencetak gol lebih dahulu, unggul lebih dahulu, itu akan membuat permainan Indonesia lebih baik atau peluang menangnya menjadi lebih besar. Contoh, lawan Timor Leste, Egy sudah mencetak gol di menit ke-16 babak pertama, lalu sisa 3 gol lainnya kan terjadi di babak kedua. Jadi Indonesia butuh gol lebih dahulu. Begitu juga saat melawan Filipina, Indonesia sudah mencetak gol di menit 18 lewat Muhammad Ridwan. Jadi sekali lagi, gol keunggulan lebih dahulu itu membuat permainan Indonesia lebih tenang, tidak lebih panik. Bahkan waktu lawan Filipina menit 44 ada gol tambahan, jadi sudah unggul dulu 2-0 di babak pertama. Nah, lawan Myanmar marah golnya lebih cepat. Jadi Indonesia menciptakan gol cepat, dalam 10 menit ada 2 gol baik dari Egy maupun Witan, dan itu membuat permainan Indonesia menjadi lebih percaya diri. Jadi catatan kedua adalah tentang unggul lebih dahulu dan gol cepat. Semoga tren apa yang terjadi di 3 pertandingan terakhir ini bisa diteruskan di semifinal. Semoga Indonesia bisa unggul lebih dahulu, ada gol cepat, karena itu ternyata yang memberikan faktor permainan Indonesia juga jadi lebih pede dan lebih baik. Catatan ketiga adalah bahwa penampilan Indonesia waktu lawan Timor Leste, Filipina, dan Myanmar ada perbaikan. Saya lihat panik yang kelihatan waktu lawan Vietnam mulai berkurang. Kontrol permainan lebih baik, tidak terlalu buru-buru, passing mulai lebih baik, dan yang paling kelihatan adalah organisasi permainan akhirnya berimbas pada organisasi permainan yang lebih baik. Waktu lawan Myanmar menurut saya pola 4-1-4-1 juga kelihatan mulai sangat bisa dimainkan oleh para pemain Indonesia, terutama penampilan McLough juga yang makin membaik. Posisi McLough adalah pemain yang ada di depan 4 pemain bertahan karena formasi 4-1-4-1, jadi McLough adalah kunci, dia jaga kedalaman, dia pivot, dan dia berdiri atau bergerak di depan 4 pemain bertahan. Lalu 2 di depannya adalah Marcelino dan Ricky Kambuaya, ada Egy, ada Witan. Itu 4 gelandang serang dan 1 striker di depan adalah Irfan Jauhari yang seringkali dimainkan sebagai starter. Nah, penampilan itu saya lihat adalah formasi yang terbaik selama babak penyisihan SEA Games di Hanoi, Vietnam ini. Itu catatan ketiga. Catatan keempat adalah menurut saya selain tadi tren
gol unggul lebih dahulu, gol cepat, lalu formasi yang tampaknya mulai menemukan formatnya dengan 4-1-4-1 dan di depan dari McLough adalah Marcelino. Menurut saya sih bisa menjadi pilihan yang lebih dahulu dibandingkan seharian Abimanyu, apalagi anak muda ini sudah mencetak 2 gol dan berarti sedang pede-pedenya, maka di semifinal siapapun lawannya saya cenderung lihat yang 4-1-4-1 itu. Nah, mungkin catatan yang agak kurang menguntungkan adalah ketika Sadi Ramdhani dan Elkan Bagot tidak diketahui pasti akan hadir atau balik lagi ke Hanoi, Vietnam untuk memperkuat timnas Indonesia di SEA Games. Karena dalam jumpa pers kemarin setelah mengalahkan Myanmar, pelatih Shin Tae-yong waktu ditanya para jurnalis menyatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah Sadi Ramdhani dan Elkan Bagot akan bergabung. Artinya ini Shin Tae-yong di satu sisi dia berusaha fokus pada tim yang ada. Dia tidak mau terganggu dengan pemain yang belum hadir. Itu di satu sisi. Di sisi yang kedua sebetulnya ini kerugian. Karena buat timnas Indonesia opsi atau pilihan pemainnya di sektor depan dengan Sadi Ramdhani dan di sektor belakang dengan Elkan Bagot menjadi berkurang. Kan begitu. Karena banyak hal-hal yang kadang perlu diantisipasi atau tidak terduga. Kalau ada yang cedera, ada yang sakit, maka ketiadaan Sadil dan ketiadaan Elkan Bagot jelas kerugian buat timnas Indonesia, yang artinya saat ini kan komposisi atau jumlah pemainnya hanya 18. Tapi semoga itu tidak menjadi gangguan. Semoga tanpa Sadil dan Elkan semua pemain fit, lalu Shin Tae-yong tetap bisa menurunkan pilihan terbaiknya, walaupun itu tadi sudah sangat jelas opsi atau pilihan strategi lini depan menjadi berkurang atau juga lini belakang. Pergantian pemain kan bagian dari taktikal. Tanpa Sadil, tanpa Elkan berarti opsi pilihan perubahan pergantian pemainnya juga menjadi berkurang. Itu catatan yang keempat. Dan catatan yang kelima adalah siapapun lawannya Indonesia harus siap. Mau Malaysia, mau Thailand harus siap. Malaysia dan Thailand pada saat video ini dibuat belum bertanding karena dia akan bertanding Senin sore dan Senin malam. Jadi kita akan baru tahu siapa calon lawan Indonesia setelah video ini dibuat. Jadi buat saya, dalam sudut pandang saya, buat Indonesia siapapun lawan harus siap. Mau Thailand, mau Malaysia. Kalau harus memilih versi saya, sudut pandang saya, menurut saya Indonesia mendingan lawan Malaysia. Apa tradisi sejarah, lalu secara psikologis Indonesia biasanya lebih termotivasi lawan Malaysia. Lalu gaya permainan pun tampaknya Indonesia lebih, dalam tanda kutip, lebih nyaman lawan Malaysia. Jadi kalau versi pilihan saya, semifinal yang akan berlangsung Kamis 19 Mei, lebih baik Indonesia ketemu Malaysia lebih dahulu di semifinal. Itu catatan-catatan saya tentang sepak bola Indonesia, timnas Indonesia di SEA Games yang sudah menuntaskan misinya. Misi tahap pertamanya lolos babak semifinal. Belum tuntas, belum paripurna, jadi kita akan tunggu penampilan Indonesia di semifinal Kamis. Semoga semuanya lancar. Itulah catatan-catatan saya tentang review selama babak penyisihan grup. Sekali lagi selamat Provisiat untuk Fahrudin dan kawan-kawan yang sudah sampai di babak semifinal. Semoga semuanya lancar dan impian, harapan, cita-cita publik sepak bola Indonesia setelah 31 tahun paceklik gelar atau medali emas SEA Games, semoga tahun ini bisa terwujud di SEA Games yang juga ke-31. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.